Angin puting beliung memporak-porandakan permukiman di Kelurahan Kampung Tua, Kecamatan Menggala Selatan, Tulang Bawang, Selasa pagi. Angin kencang itu muncul bersamaan dengan hujan. Atap rumah terbang terbawa angin kencang. Total 12 rumah rusak. Sebagian rumah rusak akibat tertimpa pohon yang roboh saat angin kencang terjadi. Menurut warga, saat kejadian terdengar suara gemuruh. Warga berhamburan keluar karena takut rumahnya roboh. Tadi malam itu, pas saya ada di rumah, anginnya itu kenceng sekali. Nah, begitu saya keluar, ternyata ini yang rubuh. Pohon jatinya rubuh. Kenain rumah saya ini. Ada korban jiwa nggak? Nggak ada, alhamdulillah. Apa harapannya, Mas? Harapannya sih dari pemerintah itulah dapat bantuan gitu. Untuk merenovasi rumah ini kembali. Banyak Mas yang kena di sini ya? Banyak, tadi di jalan sana loh. Macet tadi di sana. Ya, anginnya itu warnanya hitam kencang benar. Pas kejadian itu kita di mana, Bang? Ada di rumah. Terus kita kemana? Ya, kita lari ke luar. Iya, cari selamat aja. Ada korban jiwa nggak di sini, Bang? Nggak ada, Bang. Cuma bangunan Nggak dan ada, pohon-pohon ya. aja? Cuma bangunan. Ya, Bencana angin puting beliung di Menggala Selatan tidak merenggut korban jiwa, namun kerugian ditaksir hingga puluhan juta rupiah. Warga berharap pemerintah turun ke lokasi dan membantu biaya perbaikan rumah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kesal pemerintah diam saja, warga desa Cahyorandu, Kecamatan Pagardewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat, akhirnya memperbaiki jalan desa mereka secara swadaya. Jalan rusak selama ini menyusahkan warga, terlebih ini adalah jalan utama keluar masuk kendaraan dari gerbang tol Lambukibang. Sepanjang jalan menganga lubang-lubang besar yang dapat mencelakakan kendaraan. Jalan berlubang itu ditimbun batu dan tanah oleh warga. Namun karena keterbatasan biaya, perbaikan jalan tidak seluruhnya. Warga memprioritaskan menimbun lubang yang besar dan dalam. Pemerintah supaya DPRD yang perwakilan kami selaku wakil kami masyarakat supaya bisa menyampaikan dan punya keinginan yang kuat untuk memperbaiki jalan ini. Dan kepada pemerintah provinsi kami berharap supaya jalan ini bisa segera diperbaiki, baik kerjasamanya dengan tol ataupun oleh pemerintah provinsi. susah karena jalannya hancur semua di sini, Pak ya. Jadi minta tolonglah kepada aparat pemerintah agar supaya bisa lihat atau membenarkan jalur Unit 5 ke 6 ini. Ini penghubung jalan ke tol, Pak ya? Pintu tol ya? Ini ke pintu tol, apalagi aset pintu tolnya kan sama itu. Tapi sekarang udah hancur gini juga jarang yang mau lewat sini. Jalan rusak telah berlangsung lama sebelum gerbang tol Lambukibang didirikan. Warga dan pengendara mobil mendesak pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Gubernur Lampung, memprioritaskan perbaikan jalan. Gimana caranya jalan itu? Warga serta pengguna jalan berharap agar ada perhatian dari pemerintah Provinsi Lampung untuk segera melakukan perbaikan terhadap kerusakan pada jalan ini. Dan ini merupakan salah satu, yaitu menuju Kabupaten Tulang Bawang Barat dan juga Kabupaten Tulang Bawang. Saya melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Penerapan tarif pajak dan tarif retribusi daerah di Kabupaten Mesuji tahun 2023 diklaim tidak akan memberatkan masyarakat. Janji itu diungkapkan Pemkab Mesuji Selasa siang saat menyerahkan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tentang pajak sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ke Kanwil Kemenkumham Lampung di Bandar Lampung. Penerapan pajak berdasarkan inventarisasi aspirasi masyarakat dengan Pemkab Mesuji yang dimulai sejak Agustus lalu. Pendapatan asli daerah atau PAD yang maksimal akan dipergunakan untuk pembangunan Mesuji. Begini, bukan hanya perdanya yang cepat, tapi implementasinya juga harus cepat. Karena ini adalah satu-satunya harapan kita dapat membantu
membantu pendapatan asli daerah kita yang juga tentunya penentu kemajuan Kabupaten Mesuji itu sendiri. Nah, harapannya memang terus terang ini bisa terimplementasi. Tapi kami harus sampaikan dari Kementerian Hukum dan HAM sampaikan bahwa apa substansi di dalam peran Perda terkait pajak daerah dan retribusi ini sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 2022 tersebut. Warga Mesuji mendesak pemerintah memprioritaskan perbaikan infrastruktur, terutama jalan raya. Meski telah memisahkan diri dari Kabupaten Induk Tulang Bawang sejak 2009 lalu, namun hingga kini Kabupaten Mesuji masih seperti daerah tertinggal. Kedepannya kalau memang itu untuk demi membangun Kabupaten Mesuji, masyarakat bisa maklum, bisa ke depan untuk lebih baik. Untuk saat ini bagaimana? Besar atau kecil sih? Masih standar, Pak. Standar ya. Kemudian harapannya apa nih? Harapan ke depan demi untuk Kabupaten Mesuji semoga semakin berkembang lah, Pak, untuk ke depannya. Kabupaten Mesuji memiliki pemasukan asli daerah atau PAD yang terkecil dibanding daerah lain di Lampung. PAD Mesuji 2021 hanya di kisaran 50 miliar rupiah. Ini salah satu penyebab daerah terujung bagian timur Lampung lambat maju. Yang paling mencolok adalah tidak adanya perbaikan jalan di daerah ini. PAD Mesuji minim karena daerah ini sebagian besar adalah hutan register 45 yang dikelola oleh sejumlah perusahaan perkebunan besar, namun pajaknya disetorkan langsung ke pusat. Kabupaten Mesuji selama ini mengandalkan dana bagi hasil dari pemerintah pusat dan alokasi dana transfer untuk membiayai belanja daerah. Jeffrey Arifin dan Mustaqim melaporkan dari Bandar Lampung dan Mesuji. Berkas perkara 3 tersangka kasus suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung atau Unila, yaitu Rektor nonaktif Karomani, mantan Wakil Rektor Heriandi, dan mantan Ketua Senat M. Basri, hingga Selasa siang belum tiba di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Humas Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan pihaknya belum menerima pelimpahan berkas ketiga tersangka dari Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Padahal pihak pengadilan telah menutup waktu penerimaan pelimpahan berkas perkara sejak 15 Desember lalu. Pembukaan pelimpahan berkas baru dimulai kembali pada 2 Januari 2023. Jaksa KPK kemungkinan akan melimpahkan berkas perkara pada awal Januari 2023 mendatang. Setelah menerima pelimpahan, nantinya akan ditunjuk majelis hakim dan jadwal sidang. Ya baik, sampai hari ini, hari Selasa, tanggal 20 ini ya, memang belum ada pelimpahan perkara untuk Victor atas nama Karomani. Jadi untuk pelimpahan perkara pidana itu selesai di tanggal 15 Desember kemarin. Pidana dan juga pidana khusus. Semuanya proses. Nanti di tanggal awal 2 dan 3 awal Januari. Awal Januari. Berarti kemungkinan pelimpahan itu awal Januari, Bang ya? Iya. Mungkin. KPK pada Senin 19 Desember 2022 menitipkan 3 tersangka korupsi penerimaan mahasiswa baru Unila 2022 dari jalur mandiri ke Rutan Waihui kelas 1 Bandar Lampung. Mereka dipindahkan berkaitan dengan proses persidangan yang akan digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tanjung Karang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.